Ethan kemudian pergi ke dinding pembatas Wayward Pines, di mana Kate dan kelompoknya sedang mengaktifkan bom. Kemudian Ethan memaksa untuk mematikan bom tersebut dengan mengancam akan menembak Kate. Kate dan kelompoknya pun kemudian dimasukkan ke dalam penjara di kantor serif. Saat penangkapan itu, Ethan menyadari bahwa dia tidak melihat suami Kate, sehingga dia yakin bahwa akan ada bom yang lainnya. Harold rupanya menyerahkan bom lain yang berbentuk kotak musik kepada Ted untuk dibawa ke dinding pembatas di mana kelompok lain sudah menunggu. Saat itu Amy dan Ben menyelinap masuk ke dalam truk paket milik Ted. Ketika truk dalam perjalanan, mereka menemukan kotak musik itu dan malah menyalakannya, yang mana itu adalah bom waktu. Saat musik berhenti, maka bom akan meledak. Amy dan Ben bermesraan di dalam truk tanpa menyadari telah menyalakan sebuah bom. Ethan yang melihat dari kamera keamanan menyaksikan Ted membawa bom, kemudian mengejarnya, meski beberapa orang dari pemberontak mencoba menghalangi. Karenanya Ethan menjadi terlambat saat menemukan bom tersebut sudah meledak dan melukai Ben serta Amy. Ben dan Amy kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara beberapa anggota pemberontak termasuk Harold bersembunyi di dalam hutan, dengan salah satunya mengalami luka parah akibat tabrakan mobil. Di rumah sakit, Ben yang sudah sadar mendapat kunjungan dari Megan, yang justru memprovokasi Ben, agar dia menyalahkan ayahnya yang tidak menegakkan peraturan Wayward Pine. Megan memberitahu bahwa bom tidak akan meledak andai ayahnya tidak membebaskan Harold setelah ditangkap. Dia juga mengatakan bahwa Ben adalah pahlawan yang selamat dari bom pemberontak, dan dia bisa memotivasi First Generation untuk menegakkan aturan dengan keras seperti peraturan Wayward Pine yang sebelumnya. Ben lalu benar-benar mengatakan hal itu kepada ayahnya, menyalahkan ayahnya yang tidak becus jadi sheriff, dan lupa bahwa dialah yang sebenarnya ceroboh. Di tempat lain, kelompok pemberontak yang terluka parah akhirnya mati. Temannya ingin membawanya melewati dinding sebagai penghormatan. Karena bom sudah tidak ada, mereka kemudian mencuri sebuah truk besar yang akan digunakan untuk menabrak dinding. Saat malam hari tiba, mereka kemudian melakukan rencananya, menabrakkan truk curian dan menjebol dinding pembatas sambil membawa temannya yang sudah mati. Namun baru saja dia berbahagia karena berhasil lolos, sekelompok Abyss lalu menyerang. Bahkan sebagian berusaha masuk melalui celah di bawah truk. Beruntungnya Ethan datang dan menembaki mereka, memaksa para Abyss kembali menjauhi dinding. Setelah itu, dinding kemudian kembali diperbaiki. David kemudian mendesak Ethan agar segera mengeksekusi Kate dan anggotanya yang sedang dipenjara, agar menjadi contoh bagi anggota lain yang belum tertangkap. Namun, Ethan tentu tidak bisa menyetujuinya. Ethan lalu menangkap Harold dan memberitahu apa yang ada di luar dinding dan bagaimana nasib temannya yang berhasil keluar. Ethan meminta Harold memberikan nama-nama lain agar kejadian itu tidak terulang. Setelah mendapatkan nama-nama itu, Ethan mencarinya di kamera pengawas. Namun sayangnya, pelacak mereka ternyata sudah dilepas dan menjadikan mereka tidak diketahui keberadaannya. Di rumah sakit, Megan kembali memprovokasi Ben sebagai anak yang awalnya tidak bisa bergaul yang kemudian dipuji-puji oleh Megan sebagai pahlawan. Tentu Ben mudah sekali dipengaruhi, terlebih saat diberitahu seolah-olah kondisi Amy sekarat akibat ledakan bom.